Baik, berikutnya nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Sofwatunida dan Habibana Habib Ali. Ada jamaah yang sudah standby bersama Fahada Indi. Silakan Fahada Indi. Ya betul Sofian, sudah ada satu orang jemaah lagi yang ingin menanyakan pertanyaannya. Ini kepada guru-guru kita di samping saya. Assalamualaikum, ini dengan Mbak siapa? Waalaikumsalam, dengan Ageng. Mbak Ageng ingin bertanya apa ini Mbak? Saya ingin bertanya terkait fitnah subhat kepada Ustazah Sofwatunida. Dalam menjalani hidup ini kan kadang-kadang kita mendapati banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sehingga kadang membuat kita semakin menjadi terpuruk dan atau berkesedihan berkelanjutan. Bagaimana, apa yang harus kita ingat atau apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita merasa udah mulai mengalami fitnah subhat ini Ustazah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ageng. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Nida untuk bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ageng tersebut. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana caranya ketika kita merasa bahwa diri kita atau hati kita sudah mulai ada yang namanya fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu kembali lagi tadi bahwa adanya keraguan atau ketidakyakinan akan adanya agama Islam ya. Yang perlu kita yakini bahwa di dalam Al-Qur'an Allah dengan jelas mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling baik, agama yang paling sempurna adalah agama Islam. Nah, kenapa ada muncul keraguan dalam hati kita? Apa asbabnya? Tadi sudah saya katakan di awal bahwa pertama kurangnya kita memahami ilmu agama atau lemahnya pengetahuan kita terkait dengan ilmu agama. Maka ketika hati kita sudah mulai nih muncul adanya keraguan, ya, ketidakyakinan. Yang pertama, yuk kita sama-sama mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri dengan mengkaji, dengan mempelajari ilmunya Allah lebih banyak lagi. Tentu untuk mempelajari ilmu juga kita harus berhati-hati. Karena sekarang banyak juga yang mengatasnamakan Islam, tapi sesungguhnya yang diajarkan padanya sangat berjauhan dari syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka memang pesan Nabi ya di akhir umurnya yang menjadi pesan buat kita juga bahwa nanti di akhir zaman ketika sudah muncul berbagai macam fitnah, maka gimana caranya untuk mengobatinya? Kembali lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertama, yuk kita upgrade diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan agama. Yang kedua, sering-seringlah kita mendengar nasihat. Karena dengan nasihat itu insya Allah bisa melahirkan atau bisa merubah dari yang tadinya ragu, minasyaki ilal yakin. Dan salah satunya adalah dengan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu yang bisa merubah diantaranya minasyaki ilal yakin. Dari yang tadinya ragu menjadi yakin. Karena fitnah syubhat itu awalnya ada keraguan dalam hati kita. Duduklah di majelis ilmu yang bisa merubah dari minarya ya, dari perasaan suka sombong ila tawaddu, menjadi hati yang tawaddu. Duduklah di majelis ilmu yang bisa merubah dari minal adawah ila nasihah, yang tadinya suka bermusuh-musuhan tapi dengan duduk di majelis ilmu akhirnya kita suka dengan kedamaian, berbagi rahmah, berbagi rasa kasih sayang antar sesama. Jadi kembali kepada Al-Qur'an, kepada sunnah, dan sering-seringlah kita mendekat mencari ilmunya Allah yang bisa memberikan ketenangan bagi hati kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Nida.